Salam budaya, salam sejati untuk kita semua. Dalam tradisi Jawa kuno, arah mata angin bukan sekadar petunjuk geografis. Di baliknya tersimpan ilmu petung kuno yang disebut Keblat Papat Limo Pancer. Pengetahuan warisan leluhur ini termaktub dalam kitab Primbon Keblat Papat Limo Pancer yang merupakan rahasia pedoman hidup, yang mengajarkan kita untuk memahami keseimbangan alam semesta, spiritualitas, dan keharmonisan dalam kehidupan. Dalam tayangan video ini, kita akan mengupas tuntas makna dari Keblat Papat, kaitannya dengan elemen alam, dewa penjaga, dan bagaimana ilmu ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk perlindungan, keberkahan, dan penyeimbangan energi. Mari kita telusuri bersama jejak kebijaksanaan leluhur Jawa yang masih relevan hingga kini. Karena memahami arah, berarti memahami diri dan tujuan hidup kita. Saatnya, kita bongkar rahasia Primbon Keblat Papat Limo Pancer. Selamat menyimak. Mengungkap rahasia Primbon Keblat Papat Limo Pancer. Dasar pengetahuan ini harus memahami konsep kosmologi Jawa dalam pasaran. Dalam kosmologi Jawa, konsep Keblat Papat Limo Pancer menggambarkan hubungan manusia dengan alam semesta berdasarkan 4 arah mata angin yang disebut Keblat Papat dan pusat yang disebut Limo Pancer. Setiap arah mata angin terkait dengan elemen, dewa, warna, dan energi tertentu yang merepresentasikan keseimbangan alam semesta. Berikut penjelasan rinci menurut pasaran Jawa. 1. Legi, timur atau etan. Elemen, api. Dewa, Iswara. Warna, putih. Makna spiritual. Timur adalah arah matahari terbit, melambangkan awal kehidupan, kesucian, dan pencerahan. Elemen api mencerminkan semangat, energi kreatif, dan transformasi. Dewa Iswara sebagai penguasa timur membawa kekuatan ketuhanan untuk membakar ketidaktahuan dan membawa kebijaksanaan. Warna putih merepresentasikan kesucian dan kebenaran. 2. Pahing, selatan atau kidul. Elemen, angin. Dewa, Brahma. Warna, merah. Makna spiritual. Selatan adalah arah yang mewakili keberanian, kekuatan, dan emosi. Elemen angin menunjukkan perubahan dan pergerakan dinamis dalam kehidupan. Dewa Brahma, pencipta alam semesta, mengajarkan pentingnya kreativitas dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Warna merah mencerminkan energi vital, keberanian, dan semangat hidup. 3. Pon, barat atau kulon. Elemen, tanah. Dewa, Mahadewa. Warna, kuning. Makna spiritual. Barat merupakan arah tenggelamnya matahari, melambangkan akhir dari siklus atau penyelesaian. Elemen tanah mewakili kestabilan, kekuatan, dan ketahanan. Dewa Mahadewa membawa energi untuk introspeksi dan ketenangan jiwa. Warna kuning mencerminkan kebijaksanaan, ketenangan, dan kedamaian. 4. Wage, utara atau lor. Elemen, air. Dewa, Wisnu. Warna, hitam. Makna spiritual. Utara adalah arah yang terkait dengan keseimbangan, kedalaman, dan refleksi. Elemen air melambangkan fleksibilitas, pembersihan, dan kehidupan. Dewa Wisnu, sebagai pemelihara, memberikan pelajaran tentang keberlanjutan dan harmoni. Warna hitam mencerminkan misteri, kedalaman, dan kekuatan yang tersembunyi. 5. Kliwon, tengah atau pusat atau pancer. Elemen, kayu pohon kehidupan. Dewa, Siwa. Warna, pancawarna atau imawarna. Makna spiritual. Pusat adalah inti dari segala arah, simbol keseimbangan dan kesadaran spiritual tertinggi. Elemen kayu sebagai pohon kehidupan menyatukan 4 elemen tanah, air, api, udara, dalam harmoni. Dewa Siwa, sebagai dewa transformasi dan generasi, menunjukkan pentingnya melepaskan yang lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Warna pancawarna mencerminkan keberagaman dan keselarasan dalam kehidupan. Keselarasan Keblat Papat Limo Pancer. Konsep Keblat Papat Limo Pancer menekankan pentingnya manusia untuk hidup selaras dengan alam semesta. 4 arah Keblat Papat melambangkan aspek kehidupan manusia yang beragam, sementara pusat pancer adalah pengingat untuk kembali kepada diri sendiri dan Sang Pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari, kebijaksanaan ini mengajarkan manusia untuk 1. Menjaga keseimbangan antara unsur-unsur dalam diri tanah, air, api, udara. 2. Menghormati alam dan energi yang ada di sekitarnya. 3. Mengembangkan spiritualitas untuk mencapai harmoni batin dan luar.
Dengan memahami makna ini, manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan selaras dengan kosmos. Keblat Papat Limo Pancer dalam hubungan dengan Neptu Hari. Dalam tradisi Jawa, Neptu Hari merupakan nilai numerik yang diberikan pada setiap hari dalam sistem pasaran Jawa. Neptu ini memiliki peran penting dalam memahami hubungan energi kosmis, terutama ketika dikaitkan dengan konsep keblat papat lima pancer. Berikut adalah hubungan antara Neptu Hari, elemen, dan arah mata angin dalam keblat papat. 1. Neptu Legi, Timur Etan. Hari pasaran, 5. Makna, angka 5 dalam Neptu Legi melambangkan keharmonisan dan kebijaksanaan. Ketika seseorang berada dalam energi timur, Neptu ini mengajarkan pentingnya membuka pikiran dan hati untuk menerima pencerahan. Hubungannya dengan elemen api memperkuat transformasi diri dan memulai sesuatu yang baru dengan penuh semangat. 2. Neptu Pahing, Selatan Kidul. Hari pasaran, 9. Makna, Neptu 9 melambangkan kesempurnaan, keberanian, dan kekuatan spiritual. Di bawah pengaruh energi kidul, individu didorong untuk menghadapi tantangan dengan percaya diri dan menemukan keberanian untuk mewujudkan ide-ide kreatif. Elemen angin mencerminkan perlunya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan hidup. 3. Neptu Pon, Barat Kulon. Hari pasaran, 7. Makna, angka 7 melambangkan pencarian kebijaksanaan, introspeksi, dan spiritualitas mendalam. Dalam konteks arah kulon, Neptu ini mengingatkan pentingnya merenung, menyelesaikan urusan masa lalu, dan menanamkan stabilitas dalam hidup. Elemen tanah memberikan kestabilan dalam menghadapi pergolakan. 4. Neptu Wage, Utara Lor. Hari pasaran, 4. Makna, Neptu 4 mewakili kesederhanaan, kestabilan, dan keharmonisan. Dalam energi lor, seseorang diingatkan untuk menjalani kehidupan dengan keseimbangan emosional dan spiritual. Elemen air mendukung proses pembersihan jiwa dan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan tantangan hidup. 5. Neptu Kliwon, Tengah Pusat Pancer. Hari pasaran, 8. Makna, angka 8 melambangkan keabadian, keseimbangan, dan harmoni universal. Pancer sebagai pusat energi mengajarkan manusia untuk kembali ke diri sejati, menyatukan elemen tanah, air, api, dan udara. Kayu sebagai elemen utama pancer mencerminkan pohon kehidupan yang menjadi sumber kekuatan dan keselarasan dalam kehidupan. Implementasi keblat papat lima pancer dan Neptu Hari. Ketika seseorang memahami hubungan antara Neptu Hari dan keblat papat, ia dapat 1. Menyesuaikan kegiatan penting pada hari dengan energi arah yang selaras. Misalnya, memulai sesuatu di hari Legi untuk mendapatkan semangat baru. 2. Mengharmoniskan meditasi atau ritual spiritual dengan elemen, arah, dan warna sesuai pasaran hari. 3. Menggunakan Neptu sebagai panduan untuk memahami energi kosmik yang memengaruhi kehidupan, sehingga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Contoh praktis, jika Anda ingin menguatkan keberanian dan semangat, lakukan meditasi menghadap selatan kidul di hari Pahing, sambil membayangkan warna merah dan elemen angin yang mengalirkan keberanian ke dalam diri. Untuk introspeksi dan menenangkan diri, gunakan hari Pon dengan menghadap barat kulon dan berfokus pada kestabilan elemen tanah. Dengan memahami hubungan ini, konsep keblat papat limo pancer tidak hanya menjadi ajaran filosofis, tetapi juga alat praktis untuk menjalani hidup selaras dengan energi semesta. Keblat papat limo pancer dalam hubungan dengan weton, hari dan pasaran. Dalam tradisi Jawa, weton adalah gabungan antara hari dalam siklus 7 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan 5 pasaran Jawa Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Weton tidak hanya digunakan untuk menentukan karakter seseorang, tetapi juga sebagai panduan spiritual dan keseimbangan hidup, terutama dalam kaitannya dengan keblat papat limo pancer. Penggabungan weton dengan arah, elemen, dan energi keblat papat memperkuat pemahaman tentang harmoni kosmis. Berikut adalah penguraian detailnya. 1. Weton Legi, arah, Timur Etan. Hari, Senin Legi, berhubungan dengan kebijaksanaan awal minggu, cocok untuk memulai proyek baru. Kamis Legi, menguatkan spiritualitas dan pembersihan batin. Makna, weton Legi membawa energi dari elemen api dan Dewa Iswara, menekankan semangat, pencerahan, dan transformasi. Orang dengan weton Legi cenderung berkarakter optimis, penuh semangat, dan mudah beradaptasi. 2. Weton Pahing, arah, Selatan Kidul. Hari,
Selasa Pahing, energi keberanian sangat kuat, baik untuk mengambil keputusan besar. Jumat Pahing, waktu yang baik untuk berkreativitas atau memulai usaha baru. Makna, orang dengan weton Pahing dipengaruhi elemen angin dan Dewa Brahma, melambangkan keberanian, kreativitas, dan kekuatan. Mereka cenderung visioner, penuh semangat, dan tangguh menghadapi tantangan. 3. Weton Pon, arah, Barat Kulon. Hari, Rabu Pon, waktu introspeksi, cocok untuk evaluasi diri dan memperkuat pondasi rencana hidup. Sabtu Pon, energi stabil untuk membangun hubungan atau menyelesaikan konflik. Makna, weton Pon berada di bawah pengaruh elemen tanah dan Dewa Mahadewa, mencerminkan stabilitas, introspeksi, dan kebijaksanaan. Orang berweton Pon sering menjadi penengah dalam konflik dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan tenang. 4. Weton Wage, arah, Utara Lor. Hari, Kamis Wage, baik untuk mencari keseimbangan emosional dan merencanakan masa depan. Minggu Wage, cocok untuk relaksasi dan pembersihan spiritual. Makna, weton Wage dipengaruhi oleh elemen air dan Dewa Wisnu, membawa sifat harmonis, tenang, dan reflektif. Mereka cenderung introspektif, penyayang, dan bijaksana. 5. Weton Kliwon, arah, Pusat Pancer. Hari, Selasa Kliwon, waktu terbaik untuk meditasi dan menyelaraskan diri dengan semesta. Jumat Kliwon, hari penuh energi untuk ritual spiritual mendalam. Makna, orang dengan weton Kliwon memiliki elemen kayu pohon kehidupan yang melambangkan keterhubungan dengan semesta. Mereka dipengaruhi oleh Dewa Siwa, yang membawa transformasi dan harmoni. Weton ini mencerminkan karakter seimbang, intuitif, dan sangat spiritual. Penggabungan hari, pasaran, dan arah. Contohnya sebagai berikut. 1. Weton Senin Legi. Menghadap timur pada hari ini sambil bermeditasi atau berdoa meningkatkan energi api untuk memulai proyek baru. Warna putih dapat digunakan sebagai simbol kesucian dan awal baru. 2. Weton Jumat Pahing. Menghadap selatan, berfokus pada energi keberanian dan kreativitas. Ritual menggunakan bunga merah atau elemen angin seperti asap dupa memperkuat tujuan spiritual. 3. Weton Selasa Kliwon. Duduk di pusat ruangan, pancer, dan memvisualisasikan harmoni semesta dengan 5 elemen tanah, air, api, udara, kayu. Weton ini cocok untuk introspeksi mendalam atau ritual transformasi diri. Penggabungan weton dengan keblat papat limo pancer memberikan panduan holistik untuk memahami diri dan menjalani hidup selaras dengan energi alam semesta. Setiap weton membawa energi unik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi pribadi dan menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan lengkap seluruh weton, hari dan pasaran. Dalam sistem weton Jawa, kombinasi hari dan pasaran memberikan karakteristik unik yang memengaruhi sifat, energi, dan potensi seseorang. Berikut adalah deskripsi lengkap semua weton beserta arah, elemen, dan dewa terkait menurut konsep keblat papat limo pancer. 1. Senin Legi. Neptu, 9 Senin, 14 Legi, 5. Arah, Timur Etan. Elemen, api. Dewa, Iswara. Sifat, bijaksana, tenang, dan memiliki semangat tinggi dalam memulai sesuatu. Cocok untuk menjadi pemimpin yang adil dan pencerah bagi orang lain. 2. Senin Pahing. Neptu, 13 Senin, 14 Pahing, 9. Arah, Selatan Kidul. Elemen, angin. Dewa, Brahma. Sifat, berani, kreatif, dan penuh ide. Sering menjadi penggerak dalam komunitas dan tidak takut menghadapi risiko. 3. Senin Pon. Neptu, 11 Senin, 14 Pon, 7. Arah, Barat Kulon. Elemen, tanah. Dewa, Mahadewa. Sifat, stabil, praktis, dan berpikiran logis. Sering menjadi tempat orang lain mencari solusi masalah. 4. Senin Wage. Neptu, 8 Senin, 14 Wage, 4. Arah, Utara Lor. Elemen, air. Dewa, Wisnu. Sifat, penyayang, introspektif, dan damai. Pandai menjaga hubungan sosial dan sering menjadi pendamai. 5. Senin Kliwon. Neptu, 12 Senin, 14 Kliwon, 8. Arah, Pusat Pancer. Elemen, kayu. Dewa, Siwa. Sifat, intuitif, bijaksana, dan spiritual. Memiliki kemampuan memahami hal-hal mendalam dan cenderung menjadi pembimbing. 6. Selasa Legi.
Neptu, 10 Selasa, 15 Legi, 5. Arah, Timur Etan. Elemen, api. Dewa, Iswara. Sifat, bersemangat, penuh inisiatif, dan cerdas. Cocok untuk memimpin tim dan memotivasi orang lain. 7. Selasa Pahing. Neptu, 14 Selasa, 15 Pahing, 9. Arah, Selatan Kidul. Elemen, angin. Dewa, Brahma. Sifat, energi, kreatif, dan penuh keberanian. Mereka biasanya visioner dan suka menghadapi tantangan baru. 8. Selasa Pon. Neptu, 12 Selasa, 15 Pon, 7. Arah, Barat Kulon. Elemen, tanah. Dewa, Mahadewa. Sifat, stabil dan analitis. Orang dengan weton ini pandai menyelesaikan masalah dengan cara yang praktis. 9. Selasa Wage. Neptu, 9 Selasa, 15 Wage, 4. Arah, Utara Lor. Elemen, air. Dewa, Wisnu. Sifat, harmonis, penuh empati, dan cenderung diplomatis. Sering menjadi tempat curhat orang lain. 10. Selasa Kliwon. Neptu, 13 Selasa, 15 Kliwon, 8. Arah, Pusat Pancer. Elemen, kayu. Dewa, Siwa. Sifat, spiritual dan penuh pemahaman mendalam. Mereka biasanya menjadi penasihat atau pembimbing yang bijak. Penggabungan hari, pasaran, dan arah dalam konsep keblat papat limo pancer memberikan wawasan mendalam tentang karakter seseorang dan panduan menjalani kehidupan. Dengan memahami weton, individu dapat 1. Mengetahui potensi diri. 2. Memilih waktu yang tepat untuk kegiatan tertentu. 3. Memperkuat hubungan spiritual dan harmonisasi dengan semesta. Tradisi ini menjadi panduan praktis untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara fisik maupun spiritual. 11. Rabu Legi. Neptu, 12 Rabu, 17 Legi, 5. Arah, Timur Etan. Elemen, api. Dewa, Iswara. Sifat, orang dengan weton ini memiliki karakter optimis, penuh ide, dan pandai memotivasi orang lain. Mereka sering menjadi penggerak dalam sebuah komunitas. 12. Rabu Pahing. Neptu, 16 Rabu, 17 Pahing, 9. Arah, Selatan Kidul. Elemen, angin. Dewa, Brahma. Sifat, kreatif, penuh semangat, dan berani menghadapi tantangan. Mereka memiliki visi besar untuk mencapai tujuan hidupnya. 13. Rabu Pon. Neptu, 14 Rabu, 17 Pon, 7. Arah, Barat Kulon. Elemen, tanah. Dewa, Mahadewa. Sifat, stabil, analitis, dan mampu menjaga harmoni di sekitarnya. Mereka sering menjadi penyelesai masalah yang efektif. 14. Rabu Wage. Neptu, 11 Rabu, 17 Wage, 4. Arah, Utara Lor. Elemen, air. Dewa, Wisnu. Sifat, tenang, sabar, dan harmonis. Mereka cenderung introspektif dan pandai menjaga hubungan baik dengan orang lain. 15. Rabu Kliwon. Neptu, 15 Rabu, 17 Kliwon, 8. Arah, Pusat Pancer. Elemen, kayu. Dewa, Siwa. Sifat, bijaksana, intuitif, dan memiliki koneksi spiritual yang kuat. Mereka sering dipandang sebagai guru atau penasehat yang dihormati. 16. Kamis Legi. Neptu, 13 Kamis, 18 Legi, 5. Arah, Timur Etan. Elemen, api. Dewa, Iswara. Sifat, penuh semangat, inovatif, dan pandai menciptakan solusi kreatif. Mereka cenderung sukses di bidang yang membutuhkan ide-ide baru. 17. Kamis Pahing. Neptu, 17 Kamis, 18 Pahing, 9. Arah, Selatan Kidul. Elemen, angin. Dewa, Brahma. Sifat, berani, ekspresif, dan suka tantangan. Mereka cocok menjadi pemimpin yang membawa perubahan. 18. Kamis Pon. Neptu, 15 Kamis, 18 Pon, 7. Arah, Barat Kulon. Elemen, tanah. Dewa, Mahadewa. Sifat, stabil dan fokus pada tujuan. Mereka adalah individu yang dapat diandalkan dalam segala situasi. 19. Kamis Wage. Neptu, 12 Kamis, 18 Wage, 4. Arah, Utara Lor. Elemen, air.
Dewa, Wisnu, sifat, reflektif, damai, dan harmonis. Mereka pandai mengelola emosi dan menjaga hubungan baik dengan semua orang. 20. Kamis Kliwon, Neptu, 16 Kamis, 8 plus Kliwon, 8. Arah, Pusat Pancer. Elemen, kayu. Dewa, Siwa, sifat, spiritual, mendalam, dan memiliki kemampuan memahami hal-hal abstrak. Mereka sering menjadi teladan dalam hal kebijaksanaan dan introspeksi. Penggabungan hari dan pasaran melalui weton memberikan panduan untuk memahami sifat dasar seseorang, arah hidup, dan energi yang melingkupi mereka. Ini menjadi dasar penting dalam perhitungan tradisional Jawa untuk berbagai keperluan, seperti menentukan kecocokan pasangan, memilih waktu baik, atau menjalankan ritual. Dengan memahami setiap weton, individu dapat memanfaatkan energi alam semesta sesuai karakteristiknya untuk mencapai keseimbangan fisik, mental, dan spiritual. 21. Jumat Legi, Neptu, 14 Jumat, 9 plus Legi, 5. Arah, Timur Etan. Elemen, api. Dewa, Iswara. Sifat, orang dengan weton ini memiliki semangat tinggi, cerdas, dan berorientasi pada tindakan. Mereka sering menjadi teladan dalam hal kerja keras dan motivasi untuk orang lain. 22. Jumat Pahing, Neptu, 18 Jumat, 9 plus Pahing, 9. Arah, Selatan Kidul. Elemen, angin. Dewa, Brahma. Sifat, berani, kreatif, dan inovatif. Weton ini melambangkan orang yang selalu siap menghadapi tantangan baru dan tidak ragu mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. 23. Jumat Pon, Neptu, 16 Jumat, 9 plus Pon, 7. Arah, Barat Kulon. Elemen, tanah. Dewa, Mahadewa. Sifat, orang dengan weton ini biasanya stabil, terorganisir, dan memiliki pendekatan yang pragmatis dalam hidup. Mereka sering menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. 24. Jumat Wage, Neptu, 13 Jumat, 9 plus Wage, 4. Arah, Utara Lor. Elemen, air. Dewa, Wisnu. Sifat, harmonis, tenang, dan penyayang. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan hubungan yang mendalam dan menjaga keseimbangan emosional. 25. Jumat Kliwon, Neptu, 17 Jumat, 9 plus Kliwon, 8. Arah, Pusat Pancer. Elemen, kayu. Dewa, Siwa. Sifat, bijaksana, intuitif, dan spiritual. Mereka sering menjadi penasihat yang dihormati dan memiliki kemampuan untuk memimpin orang lain menuju transformasi diri. 26. Sabtu Legi, Neptu, 15 Sabtu, 10 plus Legi, 5. Arah, Timur Etan. Elemen, api. Dewa, Iswara. Sifat, orang dengan weton ini penuh energi dan ambisius. Mereka memiliki semangat untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang kreatif dan inovatif. 27. Sabtu Pahing, Neptu, 19 Sabtu, 10 plus Pahing, 9. Arah, Selatan Kidul. Elemen, angin. Dewa, Brahma. Sifat, berani, penuh visi, dan pekerja keras. Mereka adalah pemimpin alami yang selalu mencari cara baru untuk memperbaiki situasi. 28. Sabtu Pon, Neptu, 17 Sabtu, 10 plus Pon, 7. Arah, Barat Kulon. Elemen, tanah. Dewa, Mahadewa. Sifat, stabil, bijaksana, dan penuh rasa tanggung jawab. Mereka sering menjadi penengah yang baik dalam konflik dan memiliki kemampuan analisis yang kuat. 29. Sabtu Wage, Neptu, 14 Sabtu, 10 plus Wage, 4. Arah, Utara Lor. Elemen, air. Dewa, Wisnu. Sifat, harmonis, penyayang, dan intuitif. Mereka pandai menjaga hubungan sosial dan memberikan inspirasi kepada orang di sekitarnya. 30. Sabtu Kliwon, Neptu, 18 Sabtu, 10 plus Kliwon, 8. Arah, Pusat Pancer. Elemen, kayu. Dewa, Siwa. Sifat, orang dengan weton ini memiliki sifat spiritual, mendalam, dan bijaksana. Mereka sering menjadi pemimpin dalam komunitas spiritual atau budaya. 31. Minggu Legi, Neptu, 10 Minggu, 5 plus Legi, 5. Arah, Timur Etan. Elemen, api.
Dewa, Iswara, sifat, penuh semangat dan optimis. Mereka memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain dan menciptakan solusi kreatif dalam situasi yang sulit. 32. Minggu Pahing, Neptu, 14 Minggu, 15 Pahing, 9. Arah, Selatan Kidul. Elemen, Angin. Dewa, Brahma. Sifat, berani, ekspresif, dan suka menjelajahi hal-hal baru. Mereka biasanya sangat kreatif dan berjiwa petualang. 33. Minggu Pon, Neptu, 12 Minggu, 15 Pon, 7. Arah, Barat Kulon. Elemen, Tanah. Dewa, Mahadewa. Sifat, stabil, bijaksana, dan pandai menjaga keseimbangan dalam hidup. Mereka cenderung menjadi tempat orang lain mencari nasihat. 34. Minggu Wage, Neptu, 9 Minggu, 15 Wage, 4. Arah, Utara Lor. Elemen, Air. Dewa, Wisnu. Sifat, penyayang, harmonis, dan reflektif. Mereka pandai menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. 35. Minggu Kliwon, Neptu, 13 Minggu, 15 Kliwon, 8. Arah, Pusat Pancer. Elemen, Kayu. Dewa, Siwa. Sifat, bijaksana, spiritual, dan penuh wawasan. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal yang mendalam dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Gabungan semua weton memberikan gambaran rinci tentang karakter, arah hidup, dan potensi spiritual seseorang. Dengan memahami weton dan kaitannya dengan keblat papat limo pancer, seseorang dapat mengarahkan hidupnya sesuai dengan harmoni semesta dan memanfaatkan potensi maksimal untuk mencapai kesuksesan, keseimbangan, dan kebahagiaan. Berikut penjelasan mengenai pekerjaan atau bisnis yang cocok berdasarkan primbon keblat papat limo pancer dari Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat, di mana pekerjaan atau bisnis disesuaikan dengan arah mata angin, elemen, dan karakteristik masing-masing pasaran. 1. Legi, Timur atau Etan. Elemen, Api. Dewa, Iswara. Warna, putih. Karakteristik pasaran, semangat, inovasi, kecerdasan, dan kebersihan jiwa. Pekerjaan atau bisnis yang cocok. Bidang teknologi dan inovasi, startup teknologi, pengembang perangkat lunak, atau bisnis yang berkaitan dengan kreativitas tinggi. Pendidikan, guru, dosen, motivator, atau pelatih keterampilan. Industri kuliner berbasis api, bisnis restoran, kafe, atau catering, terutama yang mengutamakan keunikan dan inovasi. Spiritual, konsultan energi atau penyembuhan holistik. 2. Pahing, Selatan atau Kidul. Elemen, Angin. Dewa, Brahma. Warna, merah. Karakteristik pasaran, berani, dinamis, penuh semangat, dan kreatif. Pekerjaan atau bisnis yang cocok. Bidang seni dan hiburan, seniman, musisi, aktor, atau desainer. Bisnis fashion, merancang atau menjual pakaian dengan desain unik. Event organizer, pengelola acara besar seperti konser, pameran, atau pernikahan. Transportasi, bisnis logistik, jasa kurir, atau maskapai penerbangan, karena elemen angin melambangkan mobilitas. 3. Pon, Barat atau Kulon. Elemen, Tanah. Dewa, Mahadewa. Warna, kuning. Karakteristik pasaran, stabil, bijaksana, bertanggung jawab, dan penuh makna. Pekerjaan atau bisnis yang cocok. Pertanian dan perkebunan, usaha agribisnis, budidaya tanaman, atau peternakan. Properti, pengembangan real estate, kontraktor, atau arsitek. Keuangan, bankir, akuntan, atau konsultan keuangan yang mengelola aset dengan stabilitas tinggi. Kuliner tradisional, membuka bisnis makanan lokal berbasis tradisi. 4. Wage, Utara atau Lor. Elemen, air. Dewa, Wisnu. Warna, hitam. Karakteristik pasaran, harmonis, tenang, dan penuh kasih. Pekerjaan atau bisnis yang cocok. Pariwisata, usaha penginapan, agen perjalanan, atau pemandu wisata, terutama yang berlokasi di dekat air pantai, danau. Industri perikanan, budidaya ikan, udang, atau bisnis hasil laut. Bisnis minuman, produksi minuman seperti kopi, teh, atau jus alami. Pelayanan sosial, pekerja sosial, konsultan keluarga, atau konseling. 5. Kliwon, Tengah atau Pancer. Elemen, kayu pohon kehidupan. Dewa, Siwa. Warna, pancawarna.
Karakteristik pasaran, bijaksana, spiritual, dan intuitif. Pekerjaan atau bisnis yang cocok. Konsultan spiritual, guru meditasi, ahli feng shui, atau pembimbing spiritual. Industri kerajinan, pengrajin kayu, pembuat ukiran, atau produk tradisional. Bisnis kesehatan dan kebugaran, yoga, pijat terapi, atau produk herbal alami. E-commerce, menjadi penghubung platform yang memadukan berbagai elemen bisnis dalam satu sistem digital. Dalam kitab Primbon Keblat Papat Limo Pancer engkang kahimpun dening Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat selain terkait ilmu spiritualitas kejawen, juga termaktub pengetahuan lain, yakni memberikan panduan bagaimana pekerjaan atau bisnis dapat diselaraskan dengan elemen dan energi setiap arah mata angin. Dengan memahami karakteristik pasaran, seseorang dapat memilih jalan yang sesuai untuk mencapai keberhasilan, keseimbangan, dan kemakmuran dalam hidupnya. Pengetahuan ini diizinkan beliau untuk diwedarkan, berbagi kawaru untuk Anda semua agar menjadi manfaat yang berarti untuk meraih sukses. Berikut ini mantra spiritual Jawa dalam Primbon Keblat Papat Limo Pancer. Mantra berikut merupakan jejawab atau permohonan spiritual yakni sembahyangan kejawen kepada Sang Hyang Maha Kuasa dengan perantaraan para dewa penjaga arah mata angin dalam tradisi spiritual Jawa, ditujukan untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan terkabulnya tujuan hidup. Mantra Keblat Papat Limo Pancer. Hong Wilaheng Prayogo Naniro, Hyang Sang Hyaning Tumelung Ratsi. Ingsun manembah marang Gusti Hyang Amurbo Amiseso, angarah dumugi Keblat Papat, Etan, Kidul, Kulon, Lor, lan Pancer. Dumugi Sang Hyang Agung Kang Moho Kuwoso. Rat ing etan, kulo ngaturaken sesembahyang iswara ing ngelmu suci. Mugi kulo diparingi kawicaksanan lan keberkahan. Rat ing kidul, kulo ngaturaken sesembahyang Brahmo, kang anugrahi semangat lan kasekten. Rat ing kulon, kulo nuwun pangestu Mohodewo, mugi paring ketenangan lan katentreman. Rat ing lor, kulo suwun si pangayoman Sri Wisnu, kang angayomi, nggenepi asih lan ngelestarekake. Rat ing pancer, kulo dedongo tumuju Hyang Siwo, kang moho agung, kang nyawiji unsur papat. Mugi kulo tansah wilujeng, selamat lahir batin. Saking sakabehing rubedo lan anceman, kulo nyuwun sih pitulungan, mugi tujuan kulo tinemu, kersaning Hyang Agung kasembadan, mugi Gusti maringi berkah lan karaharjan. Rahayu, rahayu, rahayu. Makna dan tata cara. 1. Makna mantra. Setiap arah mata angin memiliki energi dan peran khusus dalam kehidupan manusia. Melalui mantra ini, seseorang mengharmonikan dirinya dengan semesta melalui elemen-elemen tersebut. Pancer atau pusat yang melambangkan kesatuan, mengintegrasikan kekuatan dari 4 arah untuk mencapai keselarasan batin dan fisik. 2. Tata cara pengucapan. Mantra ini dapat diucapkan setelah berdoa, meditasi, atau sebelum memulai aktivitas penting. Untuk hasil yang lebih kuat, gunakan uborampe sederhana seperti dupa, bunga telon mawar, melati, kenanga, dan air suci. Hadapkan diri sesuai arah yang dimaksud, mulai dari timur atau etan, lalu bergerak searah jarum jam hingga kembali ke pusat pancer. 3. Doa pendukung. Setelah mantra diucapkan, tutuplah dengan doa pribadi sesuai niat atau tujuan. Serahkan hasilnya kepada Sang Maha Kuasa, yang menjadi sumber segala keberkahan. Mantra ini diyakini membawa energi positif dan keselamatan bagi siapa saja yang mengamalkannya dengan tulus dan ikhlas, suatu ajaran yang penuh filosofi dalam menyelaraskan diri kita dengan energi alam semesta, budaya kearifan lokal yang tetap lestari bagi penghayat aliran kepercayaan warisan leluhur Jawa. Demikian pembahasan tentang rahasia kitab Primbon Keblat Papat Limo Pancer, ilmu luhur engkang kahimpun dening Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Semoga penjelasan ini menambah wawasan dan memperdalam pemahaman kita tentang spiritualitas serta kearifan lokal budaya Jawa. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kami dapat terus menghadirkan tayangan menarik lainnya tentang ilmu spiritual, tradisi, dan kebudayaan kearifan lokal Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat slumun, selamat bahagia, sehat selalu. Salam budaya dan rahayu.